Malam itu begitu tenang, tapi sunyi yang tidak wajar. Langit mendung menggantung tanpa hujan. Angin tak berhembus, tapi daun pisang di belakang rumah Lilis bergerak sendiri. Lampu minyak di dapur berkedip sesekali, seperti ketakutan. Dan di dalam kamar sederhana berbau kayu dan kapur barus, seorang perempuan hamil 7 bulan berbaring sambil memegangi perutnya yang membuncit. Lilis, 25 tahun, baru saja pindah ke desa asal suaminya, Desa Cipameng. Kehamilan pertamanya membuatnya bahagia, meski kampung ini asing dan sunyi, terlalu sunyi. Tapi sejak memasuki bulan ke-7, banyak hal ganjil mulai terjadi. Suaminya, Darto, makin sering pulang malam. Warga desa mulai menjaga jarak, memandangi perut Lilis seolah menyimpan rahasia gelap. Malam itu, suara lirih terdengar dari pojok kamar, padahal tak ada siapa-siapa. Sudah waktunya, Lilis terbangun dengan keringat dingin. Ia menatap sekeliling, tapi yang terlihat hanya bayangan dirinya di cermin usang dekat jendela. "Apa tadi suara ibu?" bisiknya, teringat suara almarhum ibunya yang wafat saat ia masih SMA. Jam menunjukkan pukul 2.33, angka yang ia lihat berulang-ulang di setiap mimpi. Di dinding, ada bayangan menggantung, tapi saat lampu dinyalakan, tak ada apa-apa. Dan saat ia menoleh ke cermin lagi, bayangan dirinya sedang tersenyum meski wajah aslinya tidak. Di luar, suara kaki menyeret-nyeret melintasi teras rumah. "Lilis, waktunya sudah dekat." Sejak malam itu, Lilis tak bisa lagi tidur nyenyak. Di tiap malam 7 bulan, ada yang mengetuk jendela kamar, ada yang memanggil dari sumur tua di belakang rumah. Dan entah kenapa, perutnya seperti berdetak, bukan seperti bayi menendang, tapi seperti sesuatu sedang bergerak dan mengetuk dari dalam. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Subuh baru saja tiba, tetapi cahaya matahari belum benar-benar menyentuh lantai rumah kayu Lilis. Di luar jendela, suara ayam jantan seperti beradu dengan bisikan tak terlihat. Lilis duduk memeluk perutnya sambil menatap lantai kamar. Matanya sembab. Ia tak tidur semalaman. Suaminya, Darto, tidur di ruang tamu karena katanya merasakan hawa aneh dari kamar. Angin dari sela-sela papan rumah membuat daun pintu berderit pelan, seolah ada yang membuka meski tak ada yang memegang. Lilis mengintip ke bawah ranjang. Entah dorongan apa yang membuatnya melakukannya pagi itu, tapi sesuatu seperti memanggil dari kolong tempat tidur. Perlahan-lahan ia menunduk, dan matanya membelalak. Di bawah kolong kasur itu, diletakkan segenggam rambut, bunga 7 rupa yang sudah mengering, dan darah beku dalam wadah tempurung kelapa. Ada juga selembar kain kafan kecil, terikat dengan benang merah, dan di atasnya, tergeletak sebutir telur ayam kampung yang mulai retak, seolah sesuatu di dalamnya ingin keluar. Lilis menjerit dan mundur. Tapi saat ia ingin berteriak memanggil suaminya, langkah kaki Darto sudah berada di ambang pintu. Ia berdiri membeku. Wajahnya pucat, tetapi bukan karena terkejut, lebih seperti ketahuan. "Siapa yang taruh ini, Mas?" Suara Lilis bergetar. Darto diam. Tangannya mengepal. "Kamu belum siap tahu semuanya, Lis." "Apa maksudmu?" "Apa ini?" teriak Lilis panik. Seketika itu pula, ayam peliharaan di luar rumah berkokok keras, lalu terdiam tiba-tiba seperti dicekik. Sunyi. Rumah serasa ditelan bumi. Lilis menatap suaminya dengan mata berlinang. "Mas, kamu ikut-ikut pesugihan itu?" Darto tidak menjawab.
Ia hanya menatap perut Lilis, lama, terlalu lama. Dan dalam tatapan itu, ada semacam keputusasaan seolah ia tahu bahwa nyawa anaknya bukan milik mereka lagi. Darto akhirnya membuka suara malam harinya, dengan suara lirih seperti menahan beban dunia di bahunya. Ia mengaku bahwa keluarganya adalah bagian dari perjanjian lama, kutukan yang diwariskan sejak kakek buyutnya membangun rumah pertama di desa Cipameng. Dalam setiap generasi, harus ada tumbal saat bulan ke-7 kehamilan pertama dari menantu keluarga. Dan Lilis adalah yang berikutnya. Lilis tak percaya. Ia merasa seperti dalam mimpi buruk. Tapi semuanya terasa masuk akal sekarang. Tatapan warga, sikap mertua yang terlalu manis tapi menakutkan, dan mimpi-mimpi buruk yang terus mengganggunya sejak masuk bulan ke-7. Malam itu, mereka tidur tanpa kata-kata. Tapi di luar kamar, tercium kembali bau bunga melati dan amis darah. Dari balik pintu, seseorang atau sesuatu mengintip sambil menatap perut Lilis, meneteskan air liur hitam pekat. Angin malam membawa aroma tanah basah dan dupa yang menyengat. Langit menghitam sempurna, tanpa bintang, seolah semesta ikut menunduk pada dosa yang akan terjadi. Di kebun belakang rumah, yang dibatasi pagar bambu dan pohon-pohon pisang tua, ada cahaya redup menyala, bukan dari lampu, melainkan dari obor-obor kecil yang ditancapkan melingkar. Lilis berdiri di balik semak, mengintip sambil menggigil. Langkah kakinya nyaris tak bersuara, tertahan oleh tanah basah yang seolah menelan jejaknya. Ia tidak bisa tidur malam itu. Nalurinya sebagai seorang ibu terasa gelisah. Dan ketika mendengar suara-suara dari luar jendela yang tidak biasa, ia mengikuti, tanpa sepatah kata, apa yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Di tengah kebun itu, 6 orang pria dan 2 perempuan tua berpakaian hitam duduk melingkar, memegang kendi tanah liat dan dupa yang mengepul. Salah satu dari mereka adalah ibu mertuanya sendiri, duduk bersimpuh dengan wajah tertutup kerudung merah. Dan di tengah lingkaran itu, ada sebuah boneka bayi terbuat dari jerami, dibungkus kain putih dengan noda merah seperti darah. Di depannya, ada sebuah baskom besar berisi air kelapa yang berubah hitam, dengan seutas tali pusar kering mengambang di atasnya. Telah genap 7 bulan, suara seorang pria tua terdengar, parau dan menggema. Saatnya kami bayar hutang. Ambil yang belum lahir, sebelum ia menghirup dunia. Lilis menutup mulutnya. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin percaya, tapi kenyataan itu telanjang di hadapannya. Keluarga suaminya sedang menyiapkan ritual untuk mengambil bayinya. Jiwa belum berdosa adalah tumbal paling suci, ujar wanita tua lainnya sambil mencelupkan jarinya ke dalam baskom. Dan dia sudah ditandai. Petir menyambar jauh di langit. Lilis hampir terjatuh karena kakinya lemas. Ia tak sanggup berdiri. Di kejauhan, bayangan tinggi besar berbulu hitam dengan mata merah menyala berdiri di dekat pohon pisang. Ia tak bergerak, hanya menatap ke arahnya dan tersenyum. Lilis merangkak perlahan mundur dari semak, menahan napas, menahan isak, tapi bumi terlalu diam malam itu. Seekor anjing menggonggong dari kejauhan, tapi tiba-tiba terdiam, seolah diberangus oleh kekuatan tak kasat mata. Kembali ke rumah, Lilis memeluk perutnya erat. Ia menangis. Tidak tahu harus percaya siapa. Bahkan Darto sudah tidak pulang selama 2 hari. Tidak ada kabar. Tidak ada suara motor. Tidak ada cahaya di warung depan rumah yang biasanya jadi tempat Darto nongkrong malam-malam. Lilis mulai sadar bahwa ini bukan hanya sekadar pesugihan. Ini kutukan darah, perjanjian kuno yang melibatkan jiwa-jiwa belum lahir. Ia sendirian. Tapi ia tahu, ia harus melindungi bayinya. Apapun caranya. Tapi malam berikutnya, pintu kamarnya terbuka sendiri.
dan dari balik kegelapan lorong, terdengar suara halus. "Kamu bisa menyerah sekarang, Lilis, atau kami akan mengambilnya saat kamu tidur." Pagi itu berkabut. Matahari nyaris tak terlihat, seolah enggan menyinari tanah yang mulai ternoda oleh niat jahat manusia. Lilis berjalan tergesa di jalan setapak yang membelah kebun singkong, menyusuri jalanan desa menuju satu-satunya tempat yang terlintas dalam pikirannya, rumah Mak Ranti, seorang dukun bayi tua yang tinggal di ujung desa Cipameng, tepat di batas pemakaman tua. Langkah Lilis terseok, tubuhnya lelah, tetapi tekadnya lebih besar dari rasa takutnya. Di dalam perutnya, ada kehidupan, dan dia tidak akan menyerahkannya pada setan manapun. Rumah Mak Ranti berdiri miring, dindingnya dari bilik bambu yang sudah menghitam. Aroma menyan langsung menyeruak begitu Lilis mengetuk pintu. Tak lama, muncul seorang perempuan renta berambut putih panjang, matanya tajam, dan suaranya parau seperti suara ranting kering yang digesek angin. "Lilis, anaknya Mbok Sumi, ya?" ucap Mak Ranti tanpa Lilis sempat berkata. "Bagaimana?" "Mak tahu," gumam Lilis gemetar. "Karena ibumu datang semalam." Dari tempat jauh, Lilis terdiam. Matanya memanas. Ibunya, Mbok Sumi, sudah meninggal saat ia SMA. Tapi nama itu disebut dengan pasti. Mak Ranti mempersilakannya masuk. Di dalam, ada aroma bunga kamboja, dan di dinding tergantung banyak tali pusar kering dalam toples kaca. Mak Ranti duduk di depan tungku, mengaduk ramuan, lalu tiba-tiba menoleh, "Bayimu sudah dicium iblis, Lis." Air mata Lilis jatuh tanpa suara. Ada 3 tanda. Yang pertama sudah datang, mimpi air merah. Yang kedua akan datang malam ini, bunyi genta dari alam lain. Tapi kamu masih bisa selamat, kalau kamu berani mendengarkan pesan dari mereka yang sudah tiada. Mak Ranti mengambil kendi tanah dan memberikannya ke Lilis. "Malam ini, letakkan kendi ini di depan cermin. Jika kamu dengar suara dari dalam, jangan jawab. Dengarkan saja. Itu suara ibumu." Malamnya, Lilis duduk di depan cermin tua yang terletak di kamarnya. Lampu dimatikan. Hanya cahaya lilin yang menari-nari di permukaan kaca. Ia menaruh kendi tanah itu tepat di bawah cermin, lalu duduk bersila sambil menutup mata. Tak lama, "Lis," suara itu lembut, seperti suara ibunya. Tapi disertai isak, seperti menangis. "Kamu harus pergi dari desa itu. Mereka akan menguliti anakmu, bahkan sebelum ia melihat dunia." Cermin tiba-tiba berembun, dan di permukaannya, terlihat wajah ibunya, pucat dan berlinang air mata. "Pergi ke makam kakekmu. Di sana, kamu akan tahu siapa yang pertama membuat perjanjian." Lilis tercekat. Tapi sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, kendi tanah meledak dengan suara prak, dan lilin padam seketika. Dalam kegelapan itu, Lilis mendengar bisikan berat suara yang berbeda dari sebelumnya. "Terlambat, anakku sudah milik kami." Langit sore itu murung, kelabu pekat seperti sedang berduka. Udara berat, seperti mengandung rahasia yang terlalu lama dikubur. Lilis berjalan perlahan di pemakaman tua di ujung desa Cipameng, diapit pohon beringin dan ilalang kering yang bergerak-gerak ditiup angin dingin. Kakinya gemetar, tapi pesan dari ibunya semalam membuatnya tak bisa diam. Ia mencari, dari satu batu nisan ke batu lainnya. Ada nisan dengan nama-nama yang dikenalnya, bahkan beberapa adalah keluarga dari pihak suaminya. Namun, satu nisan menarik perhatiannya. Letaknya terpencil, tak berjajar dengan kuburan lain. Tanpa nama, hanya batu hitam tua dengan ukiran seperti cakaran.
Anehnya, nisan itu selalu basah. Padahal hari tidak hujan, dan tidak ada air mengalir di sekitarnya. Lilis mendekat, dan jantungnya berdetak kencang. Ada getaran halus di tanah. Ia menyentuh nisan itu pelan, dan seketika, matanya memanas, kepalanya seperti dihantam ribuan kenangan yang bukan miliknya. Dalam sekejap, ia melihat bayangan seorang lelaki tua berpakaian adat Sunda kuno, berjongkok di depan altar sesajen. Lelaki itu mengangkat pisau dan menggorok leher bayi laki-laki, darahnya ditampung dalam kendi tanah. Di belakangnya, 4 laki-laki lain tersenyum, salah satunya adalah wajah muda dari ayah mertuanya. Lilis terjerembab mundur, menjerit kecil. Tapi saat ia membuka mata, ia tidak sendiri. Seorang wanita tua dengan rambut menjuntai berdiri di belakang nisan, matanya putih, bajunya compang-camping. Ia tidak bicara, hanya menunjuk ke arah perut Lilis, dan mulutnya bergerak-gerak pelan tanpa suara. Namun tiba-tiba, suara berat terdengar dari balik semak, "Sudah cukup tahu, Lis." Darto muncul dari balik bayangan, wajahnya kusut dan matanya merah. Tapi ada ketegangan aneh dalam gerak-geriknya. "Mas, kamu tahu semua ini?" Lilis memaksa suara keluar. Darto tidak menjawab, hanya menatap nisan yang basah itu dengan ketakutan dalam diam. "Dia bukan kakekku, Lis. Dia, iblis yang menyaru jadi leluhur kami. Dan aku, satu-satunya pewaris darah yang belum menumbalkan." Lilis terpaku. Semua yang ia alami bukan hanya pesugihan biasa. Ini adalah warisan darah yang dijalin oleh perjanjian tua, dimeteraikan bukan oleh manusia, tapi oleh makhluk gaib yang menyamar jadi leluhur. Batu nisan tanpa nama itu adalah tempat perjanjian pertama ditanam, dan itulah sumber kekuatan iblis yang kini mengincar bayinya. Darto akhirnya mengaku bahwa ia mencoba melawan. Ia pergi dari rumah bukan karena meninggalkan, tapi karena mencari bantuan. Tapi semua dukun yang didatangi menolak. Katanya, kalau sudah nisan itu yang basah, tak ada yang bisa selamat. Namun Lilis menatap Darto dengan luka dalam hatinya. "Kalau begitu, kita harus bakar tempat ini. Kubur perjanjiannya. Hancurkan nisan itu." Darto terdiam. "Itu artinya, aku akan mati, Lis," bisiknya. Lilis menggenggam tangan Darto, air mata mengalir. "Kalau kamu harus mati untuk nyawa anak kita, setidaknya kamu mati sebagai seorang ayah. Bukan pewaris kutukan." Malam kembali datang, tapi kali ini berbeda. Langit terasa berat, bukan karena mendung, tapi karena sesuatu yang tak kasat mata sedang menggantung di udara. Burung-burung tidak bersuara, jangkrik pun lenyap dari semak. Hening yang mengandung ancaman. Lilis dan Darto berdiri di depan nisan tanpa nama, hanya diterangi cahaya dari 2 obor kecil dan nyala api yang mereka siapkan dengan kayu kering dan minyak tanah. Nisan itu masih basah. Batu hitamnya kini terasa lebih dingin dari malam itu sendiri, dan setiap tetes airnya jatuh ke tanah seperti darah menetes dari luka yang tak kunjung sembuh. Darto menggenggam korek api dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. "Kalau aku mati, Lis, tolong jangan lupakan aku," katanya pelan, serak, tapi lirih penuh cinta. Lilis mengangguk sambil menggenggam perutnya yang semakin berat. "Kalau kamu pergi, anak kita akan tahu bahwa ayahnya bukan pengecut." Korek dinyalakan. Kayu pertama mulai membara. Asap mulai menari di udara, berbaur dengan aroma melati yang menyengat mendadak. Aroma yang selama ini selalu muncul setiap kali mereka datang. Saat api menjilat sisi nisan, terdengar raungan, bukan dari mulut manusia, bukan dari binatang, tapi suara dari perut bumi.
Tanah di bawah mereka bergetar, dan dari nisan yang terbakar, terdengar jeritan panjang yang membuat jantung terasa seperti berhenti berdetak. Kau melanggar janji darah, oh waris. Angin puting beliung tiba-tiba muncul di tengah malam yang sebelumnya sunyi. Api padam seketika. Obor terlempar. Lilis terjatuh, memeluk perutnya yang berdenyut aneh, seolah bayinya ikut merasakan penderitaan leluhur yang sedang mengamuk. Dari balik kabut, muncul sesosok tubuh tinggi hitam, bulunya lebat, matanya merah menyala seperti bara api. Tubuhnya besar dan lehernya panjang, dengan wajah menyerupai manusia, tapi lebih mengerikan. Kalian mau kabur? Suaranya menggema di kepala, bukan lewat telinga. Darto berdiri di depan Lilis, merentangkan tangan, matanya menatap iblis itu tanpa gentar. Ia mulai melantunkan doa dalam bahasa Sunda kuno, mantra warisan keluarganya, bukan untuk memanggil, tapi untuk melepas. Tubuh Darto mulai bergetar, kulitnya memucat, darah menetes dari hidung dan telinganya. Lilis berteriak, "Mas, jangan! Jangan korbankan dirimu." Tapi Darto tetap melanjutkan mantranya. Seketika itu juga, cahaya biru menyala dari batu nisan. Api muncul kembali, tapi bukan dari kayu, melainkan dari tanah. Api itu membungkus tubuh Darto, perlahan membakarnya dari dalam. Ia menjerit, tapi senyum kecil muncul di wajahnya. Sebelum tubuhnya hancur menjadi abu, ia menatap Lilis dan berkata, "Lindungi anak kita. Hidupkan dia, bukan aku." Dan dalam dentuman terakhir, tubuh iblis itu ikut terbakar, lenyap menjadi asap hitam yang membubung ke langit. Nisan pecah menjadi dua. Dan Lilis pingsan sambil menggenggam tanah yang hangat oleh darah, air mata, dan cinta. Fajar menjelang, tapi warna langit masih kelabu. Tak ada kicauan burung. Tak ada ayam berkokok. Hanya embun yang jatuh satu-satu dari daun pisang, dan suara angin yang menyusup pelan ke celah jendela. Lilis terbaring di atas tikar pandan, tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Aroma arang masih tertinggal di rambutnya. Tangannya menggenggam selendang lusuh milik Darto, satu-satunya peninggalan yang tak ikut terbakar dalam ritual malam itu. Tangis bayi memecah kesunyian. Di pangkuan Mak Ranti, bayi itu menggeliat kecil. Kulitnya kemerahan seperti baru terbakar api, tapi matanya tidak seperti bayi biasa. Satu sisi coklat terang, sisi lainnya keabu-abuan seperti berkabut. Di telapak tangannya, terdapat luka lahir menyerupai simbol lingkaran dengan dua garis silang, simbol yang sama seperti ukiran di batu nisan terkutuk. "Sudah lahir, Lis," bisik Mak Ranti lirih sambil menyelimuti si kecil. Tapi anak ini bukan anak biasa. Dia menyeberang dua dunia sebelum keluar dari rahimmu. Lilis bangun perlahan, menggenggam anaknya erat, mencium dahinya yang masih hangat. Air mata mengalir deras. Tangisnya bukan hanya karena luka dan kehilangan Darto, tapi juga rasa takut apakah anak ini adalah warisan dari iblis atau cahaya terakhir dari cinta. Mak Ranti menatap dengan tatapan serius. Ada dua kemungkinan untuk bayi ini, Lilis. Dia akan membawa terang, atau dia akan membuka gerbang yang seharusnya tertutup. Lilis menatap wajah anaknya. Wajah mungil itu terlihat tenang, tapi di balik ketenangannya, Lilis bisa merasakan anak ini memikul sesuatu yang bukan miliknya. Selama 7 hari 7 malam, Lilis tidak pernah tidur pulas. Setiap malam, bayi itu menangis tepat jam 2.33. Waktu yang selalu muncul dalam mimpi-mimpi Lilis sejak hamil. Tangisnya bukan seperti tangis biasa. Tangis itu mengundang bayangan. Mengguncang kaca jendela. Menyebabkan lampu padam sesaat. Warga desa mulai berbisik. "Itu bukan bayi manusia," kata seorang tetua.
Darto telah mengorbankan dirinya, tapi darahnya tetap hidup lewat anak itu, ucap yang lain. Namun Lilis tidak gentar. Ia menamai anak itu Galang, yang berarti penjaga dalam bahasa Sunda kuno. Sebab ia yakin, anak ini bukan kutukan. Ia adalah penjaga generasi berikutnya, hasil dari cinta yang berani melawan nasib. Satu malam, saat Lilis tertidur sebentar, Galang dia menatap ke arah langit-langit kamar. Matanya yang abu-abu tampak menyala, dan dari mulutnya terdengar suara yang bukan suara bayi. Ibu, mereka belum selesai. Mereka akan kembali. Malam keempat sejak kelahiran Galang. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit dipenuhi awan kelabu seperti abu yang mengambang di langit. Desa Cipameng mulai sepi. Warga tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Mereka tahu, sesuatu yang kelam sedang berdiam di sudut desa. Lilis menyalakan dupa dan menaburkan garam kasar mengelilingi rumah. Di setiap pojok ruangan, ia meletakkan botol kecil berisi air doa dari Mak Ranti. Daun kelor digantung di atas jendela dan pintu depan. Pagar gaib telah dibuat. Ini bukan sekadar pertahanan biasa, Lis. Ini penolak pemanggil, ucap Mak Ranti sambil merapal mantra. Pemanggil? Makhluk yang diikat dengan darah Darto kini sedang mencari penggantinya. Mereka tidak pernah menyerah. Galang, bayi yang belum genap seminggu, tidur pulas dalam pelukan ibunya. Tapi wajahnya tampak tegang, seperti sedang bertempur di alam lain. Kadang ia tersenyum, kadang matanya terbuka sedikit dan tampak kabut tipis berputar di balik bola matanya. Pukul 2.33 dini hari. Lampu minyak berkedip pelan. Angin berhenti. Waktu seakan membeku. Lilis yang masih terjaga mulai merasakan tekanan di dada. Napasnya berat. Hawa panas menyergap seisi ruangan, disusul bau amis yang menusuk. Tok, 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 3 ketukan di jendela. Bukan keras, tapi dalam. Seolah menembus jiwa. Lilis memeluk Galang erat. Jantungnya berdetak tak karuan. Ketika ia memberanikan diri membuka sedikit tirai jendela, seseorang berdiri di luar. Tanpa kepala, tubuhnya tinggi, mengenakan baju lurik sobek berlumuran darah. Kedua tangannya menggenggam kepalanya sendiri, di mana mulutnya masih bisa bergerak. Kau melahirkan penjaga, bukan anak. Kami harus mengubahnya kembali. Lilis mundur terpental, hampir menjatuhkan Galang. Sosok itu masih berdiri, tubuhnya bergoyang aneh seperti sedang mengambang. Bibir di kepala yang digenggamnya terus bicara. Kembalikan bayi itu, atau darahmu jadi gantinya. Mak Ranti datang tergopoh. Tanpa banyak bicara, ia menggenggam segenggam garam dan menyebarkannya ke jendela sambil berteriak dalam bahasa kuno. Tubuh makhluk itu mulai terbakar perlahan. Tapi bukan api biasa, api biru, menyala dari dalam tubuhnya. Ia menjerit, dan saat terbakar habis, tertulis jelas di jendela dalam embun, akan kembali dengan lengkap. Keesokan paginya, rumah Lilis seperti tak pernah dirasuki. Tapi anehnya, di baju bayi Galang, ada bekas cakar hitam, seperti tangan kera, dengan bau busuk yang tak hilang meski sudah dicuci. Lilis tahu, pagar gaib hanya bertahan semalam. Dan perang baru saja dimulai. Pagi itu tak seperti biasanya. Matahari tampak menggantung lesu. Sinarnya tak menembus pekat kabut yang menyelimuti tanah. Burung-burung tidak terbang, suara desa nyaris mati. Hanya langkah kaki Lilis dan Mak Ranti yang terdengar di jalan setapak yang tertutup rerumputan liar. Mereka berjalan menuju bagian hutan yang tak pernah disebutkan warga. Daerah itu tidak ada di peta desa,
tidak pula dalam ingatan kolektif warga. Namun bagi Mak Ranti, tempat itu menyimpan rahasia yang telah lama dikubur secara sengaja. Darto pernah membawaku ke sini. Sebelum dia menyerahkan dirinya, ucap Mak Ranti pelan, menembus keheningan. Ada yang dia sembunyikan, untukmu dan anakmu. Langkah mereka berhenti di sebuah tanah lapang di tengah semak belukar. Di sana, berdiri sebuah kuburan kecil tanpa nisan. Hanya onggokan batu yang tertata rapi dan sebuah cincin besi tua tergantung pada sebatang ranting kering di atasnya. Anehnya, tidak ada aroma kematian. Justru ada bau cendana dan tanah baru. Ini bukan makam siapa-siapa, bisik Mak Ranti. Ini tempat persembunyian terakhir Darto. Lilis berlutut, tangannya gemetar saat menyentuh batu pertama. Batu itu hangat, seperti baru saja dijemur, meski tak ada matahari yang menyinari. Di balik tumpukan batu, ia menemukan kain kafan kecil yang dibungkus rapi. Saat dibuka, isinya adalah segumpal rambut bayi, darah kering, dan satu ukiran kayu bertuliskan nama Galang dalam aksara Sunda kuna. Darto menyimpan potongan darah dan warisan iblis di sini, untuk menjaganya dari tangan mereka. Karena siapapun yang memilikinya, memegang kekuatan dua dunia. Baik dan jahat, ucap Mak Ranti. Tiba-tiba, angin berembus kencang. Dari arah utara, terdengar lolongan panjang. Tanah bergetar. Batu-batu kubur bergerak sendiri, dan dari balik semak, muncul wajah Darto. Bukan nyata, tapi seperti bayangan kabut yang hidup. Lindungi Galang. Mereka ingin menjadikannya pengganti. Tapi selama jimat ini tetap tersembunyi, anak kita masih milik kita. Lilis menangis. Aku takut, Mas, bayangan Darto hanya tersenyum. Tak apa takut, Lis. Yang penting kamu tetap melawan. Lilis menggenggam kuat benda-benda itu. Di wajahnya, terlihat campuran antara cinta, duka, dan kemarahan. Ia tak ingin terus-menerus diserang. Ia ingin menyelesaikan semuanya. Saat itu juga, ia membuat keputusan, perjanjian ini harus diputuskan, dengan darah yang sama, tapi niat yang berbeda. Mak Ranti memperingatkan, kalau kamu membuka warisan darah ini, kamu juga harus siap kehilangan segalanya. Termasuk anakmu. Tapi Lilis tidak ragu. Aku sudah kehilangan Darto. Kalau aku harus mati demi menghentikan semua ini, biar aku yang terakhir. Malam itu, mereka kembali ke rumah, membawa jimat, darah, dan rambut bayi yang telah dikutuk. Dan di langit, gerhana mulai terbentuk. Waktunya sudah dekat. Malam ketujuh akan segera tiba. Langit malam itu tak seperti biasanya. Hitamnya tidak biasa. Seperti ada tirai raksasa yang menutup langit dan menahan cahaya. Angin tidak berhembus. Alam menahan napas. Dan di tengah kesunyian yang memekakkan telinga, terdengar gemuruh halus, seperti suara tanah berdenyut. Lilis berdiri di tengah kebun belakang rumahnya, tempat segalanya bermula. Di tangannya, tergenggam erat kain kafan kecil berisi darah, rambut, dan jimat warisan Darto. Di dadanya, tersimpan sejuta luka, rindu, dan amarah. Di pangkuannya, bayi kecil bernama Galang, dibalut kain putih, tertidur dengan wajah damai, namun tubuhnya sedikit bergetar, pertanda dua dunia tengah menarik jiwanya bersamaan. Gerhana mulai menutupi bulan. Perlahan, cahaya bulan menghilang. Lilis mulai melangkah. Setiap langkahnya menyuarakan tekad yang tak bisa diukur logika. Di tengah lingkaran garam, daun kelor,
dan minyak jelantah, ia duduk bersila, seperti upacara, tapi bukan untuk menyerahkan, melainkan melawan. Mak Ranti berdiri tak jauh. Ia tahu, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Semua keputusan kini ada di tangan seorang ibu, yang lebih kuat dari segalanya, bahkan lebih kuat dari maut. Lilis mencampurkan darahnya sendiri dengan darah Darto, lalu meneteskan ke jimat itu. Ia merapal mantranya sendiri, bukan dari bahasa kuno, tapi dari doa dan nama-nama orang yang ia cintai. Dengan nama ibuku, Sumi. Dengan nama suamiku, Darto. Dengan nama anakku, Galang, aku akhiri semua ini. Biarlah aku yang menjadi tumbal terakhir. Bukan anakku. Langit bergemuruh, tanah bergetar. Dan dari balik bayangan pohon pisang, muncul sesosok makhluk raksasa hitam, bersayap, dengan mata merah darah dan taring panjang. Suaranya menggema seperti 1000 bisikan, kau tidak bisa membatalkan perjanjian darah. Darahmu milikku. Lilis menatapnya, mata penuh air mata, tapi juga keberanian. Iblis itu melompat ke arah Lilis, namun di detik terakhir, tubuh Galang mengeluarkan cahaya putih terang. Tubuh mungil itu melayang pelan, dan dari dadanya, muncul simbol lingkaran dengan cahaya yang meledak ke segala arah. Cahaya itu membakar iblis itu secara perlahan, dari sayap hingga suara terakhirnya yang melolong di udara. Suara iblis terakhir pecah menjadi debu, bersama seluruh warisan kutukan. Tubuh Galang jatuh pelan ke pelukan Lilis. Ia menangis untuk pertama kalinya seperti bayi biasa. Suara tangis yang melepaskan semua beban dunia gaib yang telah menyatu dengannya selama 9 bulan di dalam rahim. Mak Ranti menangis. Dia, manusia sekarang. Namun, tubuh Lilis sudah lemah. Darahnya terlalu banyak tertumpah dalam ritual. Tubuhnya mulai dingin. Tapi di wajahnya, ada senyum damai. Ia menatap langit, lalu menutup mata. Tenang. Ringan. Dan malam itu, gerhana berakhir. Pesan moralnya adalah, kadang, cinta seorang ibu bukan hanya untuk membesarkan anak, tapi untuk menyelamatkannya dari takdir yang tak dia pilih. Pengorbanan sejati adalah ketika seseorang rela dilupakan asal anaknya bisa hidup bebas dari beban masa lalu. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.